Ternyata yang menyebabkan Gus Miftah cepat mengambil keputusan atas pengunduran dirinya sebagai utusan khusus Presiden ternyata tidak hanya sebagaimana yang kita duga, yaitu mungkin tekanan publik yang semakin menguat, tapi ternyata ada sebab lain, yaitu ada hubungannya dengan firasat istri. Mungkin bagi saya secara pribadi, keputusan Gus Miftah ini adalah, saya melihatnya itu memang sudah tepat, sudah pas. Karena ini akan menempatkan posisinya untuk lebih maksimal dalam berdakwah, untuk melanjutkan. Itu hanya sebuah spontanitas karena dari berbagai kebiasaan ceramah Gus Miftah yang sebelum-sebelumnya memang tidak begitu mendapatkan teguran dari banyak publik karena beliau masih dikenal di lokal warga NU. Tapi sekarang masalahnya beliau itu sudah dikenal tidak hanya warga NU tapi juga seluruh rakyat Indonesia itu melihat siapa Gus Miftah, bahkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia. Terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas atas kenapa Gus Miftah ini cepat mengambil keputusan. Ya, mungkin bagi kita semua banyak yang menduga-duga, mengira, menerka bahwa daripada nanti Gus Miftah ini misalkan dicopot betulan, dipecat beneran oleh Presiden Prabowo, ya lebih baik daripada kehilangan muka, ya lebih baik mengundurkan diri aja. Ini tentu lebih terhormat, lebih dan lebih kesatria, ya lebih mendapatkan tempat di hati masyarakat. Tentu ini yang menjadi sebagian dugaan kita. Tapi ternyata tidak hanya itu saja ya. Pengunduran dirinya itu tidak hanya dilatar belakangi oleh semakin menguatnya tekanan publik ya, yang semakin menguat, yaitu kemudian kasus-kasus sebelumnya seperti kata-kata Gus Miftah yang memang sempat sedikit meresahkan waktu itu tapi belum begitu viral. Akhirnya pada saat ini itu pun diungkit lagi. Gus Miftah pun seperti tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bagaimana kita mau melakukan apa? Kan itu sudah lewat. Dikatakan oleh Gus Miftah seperti itu ya. Nah, ternyata ada sisi lain, ada penyebab lain yang membuat Gus Miftah ini seperti mantap, semakin kuat niatnya untuk mengundurkan diri. Ada kronologis, yaitu ketika pada sebelumnya, yaitu sekitar 2 minggu yang lalu, yaitu tanggal 16 November itu sebuah berita itu memberitakan ternyata Gus Miftah itu ketika berada di Bali ya tiba-tiba dihubungi oleh istrinya, dan istrinya itu seperti curhat ya, seperti mendapatkan sebuah firasat, tiba-tiba mengatakan saya itu tidak nyaman kalau jadi istri sebagai seorang utusan khusus ya. Saya itu kok lebih nyamannya menjadi istri Abah yang sebagai seorang ya pendakwah kiai biasa sebagaimana yang dijalani selama ini. Istrinya bilang seperti itu, ngomong seperti itu ya. Ya dari situ Gus Miftah ya menganggap itu hal biasa ya, curahan hati ya, mungkin karena yang namanya orang itu ya, namanya biasa menjadi orang biasa tiba-tiba kok jadi seorang pejabat. Ya tentu ini yang menjadi ketidaknyamanan. Jadi di situ istri Gus Miftah setelah curhat seperti itu ya, kemudian muncullah peristiwa ini ya. Kemudian terus muncul peristiwa ini ya, namanya seorang istri atau siapapun itu ya, seakan-akan itu seperti mendapatkan sebuah firasat ya, seperti sebuah sesuatu yang dirasakan tidak enak, tidak nyaman. Itu sudah dirasakan ya. Ya, semoga saja ini bisa menjadi hikmah yang besar untuk ya Gus Miftah,
untuk lebih introspeksi diri ya, untuk lebih berkaca diri. Bagaimana seharusnya seseorang itu bersikap. Tapi mungkin bagi saya secara pribadi keputusan Gus Miftah ini adalah, saya melihatnya itu memang sudah tepat, sudah pas. Karena ini akan menempatkan posisinya untuk lebih maksimal dalam berdakwah, untuk melanjutkan dakwahnya ya. Walaupun ketika beliau menjabat sebagai utusan khusus presiden saat ini, beliau tetap masih aktif berdakwah sebagaimana yang kita lihat di pengajian yang viral itu kan sebuah acara di sebuah pengajian dan beliau masih mengisi. Dan tentu dari pengunduran dirinya ini tentu akan semakin membuatnya lebih fokus, lebih maksimal untuk mengabdi kepada umat, masyarakat, mengedukasi masyarakat ya. Saya lebih senang kalau Gus Miftah memang berada di posisi ini ya. Tapi ada yang bilang, mengatakan seperti apa yang disampaikan dari tokoh dari PKB ya. Kalau tidak salah Sekjen PKB itu ya minta kepada Pak Prabowo jangan menerima pengunduran diri dari Gus Miftah ya. Ya itu saya kira hal yang wajar ya. Ya ini sebenarnya sama-sama baiknya antara Gus Miftah tetap menjadi utusan khusus ataupun tidak, ini sama-sama baiknya. Tapi kalau saya secara pribadi menilainya itu Gus Miftah memang lebih baik berada kembali ke jalurnya, kembali sesuai dengan habitatnya, yaitu maksudnya sesuai dengan apa yang dia biasa lakukan selama ini. Karena siapa Gus Miftah tentu kita sudah tidak asing lagi dengan bagaimana perilakunya, bagaimana dengan kata-katanya yang sudah menjadi ciri khas beliau. Dan ini tentu akan menjadi tantangan yang semakin berat jikalau Gus Miftah ini tidak bisa merubah kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin bagi sebagian kalangan yang sudah memahami, sudah biasa tahu bagaimana gaya bahasa Gus Miftah selama ini. Saya yakin mereka masih biasa-biasa saja karena sudah tahu itu guyonan atau istilahnya humor dari Gus Miftah. Tapi bagi publik yang belum tahu ya, terutama saat ini beliau Gus Miftah itu menjadi seorang pejabat ya, menjadi utusan khusus presiden, ini tidak main-main. Ini masalahnya tidak main-main. Mungkin sebelumnya kalau Gus Miftah itu ketika ada kata-kata seperti itu tidak menjadi viral, masih dianggap biasa saja karena ya masih dianggap sebagai seorang kiai dengan ciri khasnya seperti itu. Tapi karena ini membawa beban sebagai pejabat, inilah yang menjadi resiko dari Gus Miftah itu. Saya kira keputusan itu memang sudah tepat diambil karena Gus Miftah betul-betul bisa kembali ke gaya habitatnya. Ya tetap dengan gaya bahasanya yang humor, tapi tidak dengan kata-katanya yang kotor. Itu yang perlu diintrospeksi, itu yang perlu dihilangkan. Tapi yang namanya kebiasaan itu ya kita sebagai publik kita harus juga bisa memaklumi. Yang namanya sesuatu yang menjadi kebiasaan seseorang itu memang sulit untuk dirubah. Kadang ini keluar spontanitas. Jadi saya menganggapnya kejadian kemarin itu ya sebuah kejadian yang spontanitas. Ya jangan sampai kita hakimi itu seperti sesuatu yang direncanakan dan sebagainya. Terus kemudian memang seperti ini, tidak. Itu hanya penggorengan. Sebenarnya itu hanya sebuah spontanitas karena dari berbagai kebiasaan ceramah Gus Miftah yang sebelum-sebelumnya memang tidak begitu mendapatkan teguran dari banyak publik karena beliau masih dikenal di lokal warga NU. Tapi sekarang masalahnya beliau itu sudah dikenal tidak hanya warga NU tapi juga seluruh rakyat Indonesia itu melihat siapa Gus Miftah, bahkan dunia ya, bahkan kita sudah melihat bagaimana reaksi-reaksi dari negara-negara lain ya, kepala negara lain, kita bisa melihat reaksinya. Ya sekali lagi semoga ini bisa menjadi membuat semua jadi pelajaran ya. Intinya ini jadi pembelajaran untuk kita semua, tidak hanya Gus Miftah saja tapi juga untuk para kiai-kiai atau siapapun itu yang menjadi pejabat publik atau siapapun itu
yang sekarang menjabat dipandang sebagai seorang pejabat harus hati-hati menjaga sikapnya, mulutnya, jangan sampai menunjukkan sikap-sikap yang memalukan, karena yang rugi adalah dirinya sendiri karena tidak bisa membawa nama baik ya. Tapi yang jelas sekali lagi saya sangat mengapresiasi atas keputusan Gus Miftah yang memang saya yakin ini memang tanpa tekanan, tanpa apa itu ada unsur yang menekan, betul-betul atas kemauannya sendiri, yaitu pertimbangan dari ya mungkin pertimbangan dari keluarganya, dari istrinya, juga pertimbangan bagaimana Gus Miftah ini dari komentarnya sudah bisa dengar dia sangat menghormati posisi Pak Presiden karena merasa tidak enak kepada Pak Presiden. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.